Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di video kali ini saya akan membuat yang kenyal-kenyal nih teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Di sini saya siapkan santan 800 ml. Di sini saya menggunakan santan kara yang ukuran 200 ml 3 bungkus, dan saya menggunakan gula aren yang sudah direbus 500 ml. Jadi total 1300 ml ya teman-teman. Ini semuanya saya masak. Saya nyalakan api kompornya, kemudian diaduk-aduk sampai panas, jangan sampai mendidih ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah. Dan saya tambahkan beberapa lembar daun pandan yang sudah saya potong-potong dan dicuci bersih, dan saya tambahkan sejumput garam. Di sini saya akan membuat dodol gula aren tepung ketan ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget, dan hasilnya kenyal banget teman-teman. Saya aduk-aduk terus. Saya tidak menambahkan pewarna atau gula lain ya teman-teman, selain tadi gula aren yang sudah direbus. Kemudian ini saya saring ya teman-teman. Ini hasilnya seperti ini. Supaya videonya tidak kepanjangan, saya skip ya teman-teman. Kemudian ini ditunggu sampai dingin. Kemudian di baskom lain, di sini saya siapkan 500 gram tepung beras ketan, saya menggunakan rose bran, dan 200 gram tepung beras, juga saya menggunakan rose bran. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Kemudian gula dan santan yang sudah saya rebus tadi saya masukkan secara bertahap. Ini saya masukkan 300 ml terlebih dahulu sambil diaduk pelan-pelan. Saya tambahkan 300 lagi. Nah, ini sudah total 600. Diaduk lagi pelan-pelan. Kemudian akan saya tambahkan lagi ya teman-teman, airnya saya masukkan secara bertahap supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini yang ketiga, jadi total 900. Terus diaduk kembali. Pelan-pelan ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menambahkan warna boleh ya teman-teman supaya lebih gelap. Tapi di sini saya tidak menambahkan pewarna makanan. Jadi murni warnanya dari gula aren tersebut ya teman-teman. Terus diaduk-aduk pelan-pelan. Kemudian saya tambahkan lagi. Nah, ini yang keempat, jadi total 1200 ml. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Warnanya agak pucat karena murni dari warna gula arennya. Ini sudah mulai larut semua bahan. Dan ini yang 100 ml. Jadi total semua 1300 ml ya teman-teman. Ini diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata dan larut. Dan setelah semua tercampur merata, kemudian ini akan saya saring untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Sambil ini saya saring, kompor saya sudah saya nyalakan untuk mengukusnya ya teman-teman. Jadi di sini saya membuat dodol kukus gula aren. Nah, ini sudah selesai saya saring, kemudian saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur dan vanili bubuk secukupnya supaya aromanya tambah wangi. Kemudian saya aduk kembali sampai semua bahan benar-benar tercampur merata dan adonannya licin ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini semua bahan tercampur merata. Kemudian di sini saya siapkan loyang segi 4 dan saya alasi dengan baking paper ya teman-teman, dan saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis supaya nanti tidak lengket dan mudah untuk dikeluarkan. Nah, seperti ini. Kemudian adonannya saya tuang pelan-pelan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini di sini saya tidak tuang semuanya ya, teman-teman, karena tidak muat. Jadi saya pindahkan ke dalam mangkok lain sisanya. Nanti akan saya kukus menggunakan cetakan yang kecil-kecil sisanya. Dan siap kita kukus teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah mendidih. Kemudian saya buka tutupnya. Dan saya alasi dengan handuk supaya uapnya tidak jatuh ke dalam adonannya ya teman-teman. Supaya tidak terlalu menguap. Kemudian saya letakkan loyangnya dan saya tutup. Kemudian ini akan saya kukus selama kurang lebih 1 jam atau sampai matang. Dan setelah 1 jam ini saya buka tutupnya teman-teman. Ini dodolnya sudah matang. Kemudian saya angkat dan didinginkan ya teman-teman. Setelah dingin ini saya letakkan di atas telanan ya teman-teman. Kelihatan lentur banget nih seperti ini. Dan sisanya akan saya kukus menggunakan cetakan yang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Dan ini cetakannya saya olesi dengan minyak sayur supaya tidak lengket dan mudah untuk dikeluarkan. Nah, diolesi tipis-tipis ya teman-teman seperti ini. Kemudian dilakukan sampai semua selesai secukupnya ya teman-teman, berapa banyak sisanya. Kemudian ini saya tuang adonannya ke dalam cetakannya seperti ini, jangan terlalu penuh ya teman-teman. Nah, seperti ini dan dilakukan sampai semua selesai. Kemudian langsung ini akan saya kukus. Dan saya masukkan satu persatu. Dikukus ya teman-teman. Biasanya kalau beli di luaran sana, dodol itu rasanya terlalu manis teman-teman. Jadi saya mencoba membuat sendiri yang rasanya tidak terlalu manis. Untuk kemanisannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Jadi saya tidak menambahkan gula apalagi kecuali gula aren yang sudah saya siapkan tadi. Nah ini ya teman-teman, ditata dengan rapi seperti ini. Kemudian ini akan saya tutup dan saya kukus sampai matang. Ini kurang lebih
20 menit dengan api sedang ya teman-teman. Dan setelah 20 menit ini dia teman-teman. Wow, teman-teman sudah matang dan kemudian ini akan saya angkat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik banget. Kemudian didinginkan terlebih dahulu ya teman-teman dengan suhu ruang supaya mudah dikeluarkan. Dan ini yang besar tadi yang di loyang ini akan saya potong ya teman-teman. Supaya videonya tidak kepanjangan, setelah saya potong-potong ini dan saya bungkus menggunakan plastik ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Supaya tidak lengket satu sama lain, karena dodol itu gampang lengket. Hasilnya seperti ini. Saya akan mencoba mencicipinya teman-teman nih, teman-teman hasilnya. Cantik banget, lentur banget, lembut banget, kenyal teman-teman tuh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman manisnya pas, tidak terlalu manis, kenyal banget, lentur banget teman-teman. Jadi warnanya agak pucat, memang murni warna dari gula arennya ya teman-teman. Jadi saya tidak menambahkan pewarna. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.